Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kriswanto, pangkat Aibda, jabatan sebagai Kanit Bimas di Polsek Gedangan, Polres Malang. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru SMKN 1 Gedangan yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan materi tentang anti radikalisme. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada siswa-siswi baru SMKN 1 Gedangan. Selamat, Anda sudah diterima di SMKN 1 Gedangan dan selamat belajar. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang anti radikalisme. Radikalisme, terorisme, ancaman semakin meningkat akhir-akhir ini karena beberapa faktor yang mendukung di dalam faktor global maupun dari faktor regional. Indonesia sendiri sudah beberapa kali mengungkap masalah aksi radikalisme terorisme, dalam arti mengungkap dan memenjarakan beberapa pelaku aksi radikalisme terorisme. Definisi dari radikalisme sendiri, radikal berasal kata dari kata radik maupun radikis yang berarti akar. Jadi bisa kita artikan secara menyeluruh atau secara total keinginan untuk merubah pikiran maupun tindakan. Itu adalah definisi dari radikal. Sedangkan radikalisme sendiri itu adalah paham atau aliran yang menginginkan dari perubahan secara revolusioner dengan cara menjungkir balikan nilai-nilai yang ada dengan cara kekerasan maupun dengan cara-cara yang ekstrim. Adik-adik sekalian yang berbahagia, adapun ciri-ciri dari orang yang terpapar radikalisme sendiri, ada beberapa ciri-ciri. Jadi adik-adik bisa nanti mengidentifikasi. Ciri-cirinya yang pertama adalah dia cenderung fanatik yang berlebihan. Dalam arti fanatik yang berlebihan, dia tidak sependapat dengan pendapat orang lain. Jadi pendapat orang lain itu dianggap salah. Dan yang kedua adalah dia keras dalam bergaul. Jadi bila mana adik-adik mengetahui ada tetangga atau teman dia keras dalam bergaul, dalam arti dia kalau tidak sepaham dengan kelompok dia, misalnya dia mengkafirkan, berarti dia sudah termasuk ciri-ciri orang yang sudah terpapar dari radikalisme. Sedangkan yang ketiga adalah keras dalam berinteraksi dengan masyarakat dan keras dalam berdakwah. Ini bisa kita ketahui, banyak kita ketahui di media sosial, khususnya di YouTube, dari pendakwa-pendakwa yang radikal. Dan yang keempat adalah ciri-cirinya adalah mereka menafsirkan Al-Quran maupun hadis secara kemauannya sendiri. Itu beberapa ciri. Adapun ciri-ciri dari radikalisme sendiri, dia juga mempunyai doktrin dari radikalisme sendiri itu tadi. Dari doktrin radikalisme ada beberapa doktrin. Ini bisa kita amati. Yang pertama adalah dia menafsirkan Al-Quran dan hadis dengan nafsunya sendiri. Yang kedua adalah tafkiri. Dalam arti tafkiri, dia memandang kelompok lain selain kelompok dia itu adalah kafir. Jadi kita bisa mengidentifikasi, maksud doktrinnya itu
ada 4 tadi, yang 1, 2 sudah saya sampaikan, dan yang ketiga adalah hakimiyah. Adik-adik bisa bisa mempelajarinya ini. Apa itu hakimiyah? Hakimiyah adalah hukum terletak harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kalau pemerintah membuat undang-undang atau hukum yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka dianggapnya adalah togut atau sesat. Dan yang terakhir adalah tafkiri. Tafkiri dalam arti adalah jihad yang diidentifikasi jihad itu adalah angkat senjata dan perang, tidak jihad yang secara modern atau moderat. Itu beberapa doktrin dari radikalisme sendiri. Adik-adik sekalian yang berbahagia, sedangkan gimana sih cara rekrutmen dari kaum radikalisme itu ke kalangan remaja atau pelajar ataupun mahasiswa? Ada beberapa tahapan dari perekrutan itu sendiri. Jadi yang pertama, mereka akan mencari target baik melalui media sosial maupun media lingkungan keluarga. Dia akan melakukan pendekatan. Setelah si target sudah dekat, dia akan merekrutnya sebagai anggotanya. Setelah itu, setelah direkrut, dia akan dibayat. Setelah dibayat, mereka akan dilatih. Dalam arti akan dilatih cara berperang, cara membunuh, dan lain-lain. Setelah diadakan pembinaan itu, adik, jadi proses selanjutnya adalah dia akan mengamalkan amalia jihad. Amalia jihad yang sering kita lihat di media televisi maupun di media online, contohnya adalah penggalangan dana melalui dengan perampokan. Yang kedua adalah pembunuhan, yang biasanya kita lihat adalah bom bunuh diri yang menyasar kepada orang-orang yang di luar dari kelompoknya itu, dalam arti pemerintah yang togut. Itu beberapa tahapan dari cara perekrutan dari radikalisme itu sendiri, adik-adik. Jadi adik-adik bisa men-sharing diri sendiri supaya jauh dari paham radikalisme itu sendiri. Itu tadi cara rekrutmen. Terus sekarang gimana kita mengidentifikasi pendakwa-pendakwa yang berpaham radikal. Ini ada beberapa contoh pendakwa, baik itu di media sosial maupun di media konvensional. Itu ada beberapa ciri pendakwa yang berpaham radikal. Berarti adik-adik nanti bisa mengidentifikasi ini. Yang pertama adalah dakwanya selalu mengkafir-kafirkan kelompok di luar kelompoknya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dia anti demokrasi, dalam arti anti pemerintah. Dan yang ketiga, yang jelas dia kalau di Indonesia dia akan anti Pancasila, anti UUD 1945 dan anti kebinekaan. Itu ciri-ciri dari pendakwa atau penceramah yang sudah berpaham radikalisme. Jadi adik-adik harus paham, harus bisa men-sharing dengan paham-paham radikalisme ini yang begitu luas di media sosial. Jadi adik-adik harus bisa men-sharing. Itu dari ciri-ciri. Terus adik-adik sekalian, untuk masalah gerakan radikalisme terorisme sendiri itu di dunia dan di skala nasional ada beberapa contoh.
Yang pertama di skala internasional adalah kelompok radikal ISIS. Itu yang internasional. Sedangkan yang di skala nasional, kelompok radikal yang sebagai contoh adalah JAD. JAD ini adalah pimpinannya adalah Ustadz Abu Bakar Basir. Mungkin adik-adik sudah paham, sudah mengenal dari media sosial maupun media elektronik maupun cetak, siapa itu Ustadz Basir. Ustadz Basir adalah kelompok ISIS jaringan Indonesia. Itu beberapa contoh kelompok radikal terorisme. Sedangkan adik-adik, gimana sih cara mencegah gerakan radikalisme ini? Ada beberapa institusi sebetulnya yang berperan, yang bisa berperan, dalam arti bisa berperan untuk mengcover, maksudnya mencegah daripada gerakan radikalisme itu sendiri itu. Yang jelas yang pertama adalah institusi sekolah, dari peran aktif dari Bapak Ibu guru dan kurikulum untuk bisa mengajarkan tentang wawasan kebangsaan dan sikap moderat, sikap terbuka, dan sikap toleransi antar beragama. Dan itu sudah dilaksanakan oleh institusi sekolahan. Dan yang kedua adalah institusi keluarga. Institusi keluarga sangatlah penting untuk mencegah gerakan radikalisme itu sendiri. Dalam arti orang tua memberikan kasih sayang, selalu lingkungan keluarga, maksudnya keluarga itu sebagai tempat untuk sharing dan diskusi. Dan yang terakhir adalah institusi komunitas. Dalam arti ini adalah peran dari tokoh agama, tokoh masyarakat dalam mengedukasi masyarakat tentang bahayanya gerakan radikalisme ini. Itu beberapa cara pencegahan dari 3 institusi tersebut. Selanjutnya, gimana kita bisa mencegah aliran atau paham radikalisme ini masuk ke diri kita sendiri? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah adik-adik selalu menanamkan jiwa nasionalisme dan jiwa cinta tanah air kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, perkaya wawasan kebangsaan. Dan yang keempat adalah bersinergi. Maksudnya adalah bersinergi menjalin komunitas damai, baik online maupun offline, dengan komunitas yang ada untuk menambah pengetahuan atau wawasan tentang bahaya dari radikalisme itu sendiri. Itu beberapa hal atau materi yang bisa saya sampaikan sebagai penutup, bahwa radikalisme tidak hanya merusak aspek fisik, tapi radikalisme juga bisa merusak pola pikir dengan propaganda dari kelompok terorisme itu sendiri. Jadi terorisme, radikalisme adalah musuh kita bersama. Mari kita cegah radikalisme dan terorisme. Dan yang paling terakhir, kami dari Polsek Gedangan sebagai anggota dari gugus tugas COVID-19, kami berpesan kepada adik-adik sekalian, siswa-siswi SMKN 1 Gedangan yang berbahagia dan saya cintai, jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada.
Yang pertama, bila mana bepergian, adik-adik harus membawa atau memakai masker. Tidak lupa membawa hand sanitizer. Itu pun kalau adik-adik ada keperluan yang sangat penting. Kalau tidak ada keperluan sangat penting, sementara di rumah saja dan belajar di rumah. Yang kedua, selalu cuci tangan sehabis beraktivitas baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga adik-adik di rumah bisa belajar dengan giat walaupun dengan keterbatasan di tengah pandemi COVID-19 ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada materi yang kurang dari saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.